Dalam bab 1046, Ma Yuan mendongak dan tidak tahu. Dia takut. Dia melihat panah cahaya 7 warna. Dia tidak tahu kapan itu datang padanya. Melihat panah cahaya ini, Ma Yuan secara alami tahu bagaimana itu. Itu adalah panah 7 nada lengkap. Namun, yang tidak dia mengerti adalah bagaimana panah 7 nada lengkap bisa melesat ke arahnya. Bukankah naga api itu menahan panah 7 nada? Namun, jelas bahwa dia tidak punya waktu untuk memikirkan masalah ini, karena panah 7 nada telah melesat. Jika tidak bisa dihentikan, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Xia Yulan tersenyum di sudut mulutnya. Sebenarnya, itu adalah taktiknya. Karena panah 7 nada terdiri dari panah cahaya dengan warna yang berbeda. Sebelumnya, 6 panah cahaya dipisahkan dari tubuh utama, dan 1 tidak dipisahkan. Jadi dia mengubah strategi serangannya. Alih-alih menembakkan panah cahaya terakhir, dia langsung menembakkan tubuh utama, meninggalkan panah cahaya paling akhir untuk menahan naga api. Aku harap taktik semacam ini dapat mengalahkan Ma Yuan dan memenangkan kemenangan terakhir. Tinju api. Pada saat kritis, Ma Yuan tiba-tiba minum dan menggunakan tinju api lagi, yang kuat dalam kekuatan api dan ganas dalam ledakan, sehingga dapat menahan panah 7 nada. Tetapi sekarang panah 7 nada bukanlah panah pemisahan, kekuatan yang melonjak, tak terkalahkan. Ma Yuan bertahan untuk sementara waktu, tetapi dia tidak bisa menahannya sama sekali. Dia terguncang oleh panah 7 nada, menumpahkan sepotong darah di langit, dan kemudian jatuh ke tanah, terluka parah. Seluruh adegan itu penuh dengan keterkejutan dan kegemparan. Menang, menang. Ya, kupikir Xia Yulan akan gagal, tetapi tanpa diduga, dia menang. Hahaha, aku masih orang yang lebih baik di rumah sakit Beichen. Ada banyak diskusi, dan adegan itu sangat hidup. Kakak seperguruan Yulan menang, kakak seperguruan Yulan menang. Di sisi halaman Beichen, semua orang bersorak. Hasilnya tidak terduga bagi mereka. Selamat, kakak seperguruan Yulan. Wu Chen juga sangat senang. Dengan kemenangan Xia Yulan, mereka akan dipromosikan oleh orang lain. Bagaimana mungkin? Dibandingkan dengan kejutan di sisi Beichen Yuan, Tian Fengmen suram. Kegagalan Ma Yuan berada di luar imajinasi mereka dan di luar kepercayaan mereka. Bagi gerbang Tianfeng, Ma Yuan adalah murid sejati pertama gerbang Tianfeng. Mereka semua memiliki harapan besar padanya. Mereka berharap dia dapat berhasil maju ke 100 besar. Itu adalah kehormatan besar bagi gerbang Tianfeng. Namun tanpa diduga, bahkan Ma Yuan telah gagal dan dikalahkan oleh murid sejati halaman Beichen. Akibatnya, Tian Fengmen hancur total, bahkan tidak ada satu orang pun yang dipromosikan. Pukulan seperti itu cukup berat bagi Tian Fengmen. Akhirnya aku kalah. Di tengah udara, Xia Yulan terengah-engah. Perang ini adalah yang paling sulit yang pernah dialaminya dalam hidupnya, tetapi untungnya, dia bertahan sampai akhir dan memenangkan kemenangan terakhir. Raungan. Namun, pada saat ini, sebuah raungan besar keluar dari langit, disertai dengan raungan ini, adalah api yang kuat, menyelimutinya. Xia Yulan terkejut. Dia tahu bahwa ini adalah naga api yang telah dikumpulkan Ma Yuan sebelumnya. Untuk mengalahkan Ma Yuan, dia secara paksa mengubah arah anak panah 7 nada dan memisahkan tubuhnya. Hanya panah cahaya kecil yang tersisa untuk melawan naga api. Namun, kekuatan naga api, betapa kuatnya, hanyalah panah cahaya kecil, yang tidak dapat melawan. Setelah hanya bertahan sejenak, itu retak dan hancur oleh gempa bumi. Setelah menghancurkan panah cahaya kecil, naga api itu meraung dan menyerangnya dengan kekuatan yang ganas. Tidak bagus. Pada saat ini, hati semua orang, sekali lagi terangkat, menatap Biwutai, mata penuh kekhawatiran. Melihat naga api itu bergegas, Xia Yulan tahu bahwa dia tidak bisa menghentikannya, karena semua kekuatannya telah terkuras, dan tidak ada jejak yang tersisa. Tepat pada saat kritis ini, Xia Yulan tiba-tiba mengangkat Tian Luqin dan menggunakan Tian Luqin untuk melawan kekuatan naga api itu. Tian Luqin adalah harta spiritual tingkat bumi. Itu sangat kuat. Bahkan jika tidak dapat dilawan, itu akan mengurangi cedera. Bang! Kekuatan besar, menghantam dengan keras, mengenai Tian Luqin. Xia Yulan menjerit, dan segera terguncang, darah berceceran di langit. Namun, hatinya senang, karena dia telah menang, untuk hal berikutnya, dia tidak akan pernah peduli.
Kakak senior Yulan. Melihat Xia Yulan jatuh dari langit, Wu Chen segera berdiri dan bergegas keluar. Namun, seseorang bergerak lebih cepat darinya, dan satu serangan adalah untuk bergegas melewatinya. Pria ini tidak lain adalah Markis. Tak lama kemudian, Hou Junji kembali dengan Xia Yulan di pelukannya. Saat ini, kondisi Xia Yulan sangat buruk. Kekuatan naga api hampir menghancurkan tubuhnya. Ini hampir merupakan napas terakhirnya. Untungnya, Tian Luqin memblokir sebagian kekuatan naga api untuknya. Kalau tidak, kondisinya akan lebih buruk. Kakak senior, Sun Yan dan yang lainnya segera mengepung dan melihat ke arah Xia Yulan. Mereka penuh dengan kekhawatiran. Siapapun dapat melihat bahwa kondisi Xia Yulan sangat buruk. Coba saya lihat. Wu Chen muncul. Sekarang, Xia Yulan terluka parah. Ini sangat serius. Dia sangat membutuhkan perawatan. Tidak, Wu Chen, kamu tinggal dulu. Nanti kamu akan bertanding. Dia akan memberikannya kepada Lao Yang dan aku. Zhu Kun berdiri. Kali ini, 2 dari 5 tetua dari rumah sakit Beichen adalah dokter. Lagi pula, selama pertandingan, tidak ada mata atau pedang. Tidak dapat dihindari untuk terluka. Dalam hal ini, dokter sangat penting. Dan 2 dokter yang mereka datangi ke sini, bukan yang lain, adalah Yang Xiong dan Zhu Kun. Mereka juga merupakan pemimpin alkemis mereka di rumah sakit Beichen pada pertemuan alkimia Pulau Tianzhu pertama. Mereka sangat ahli dalam alkimia dan pengobatan. Di sini, Wu Chen berhenti. Memang benar dia masih harus bertarung. Dia dapat memanggil namanya kapan saja. Jika dia tidak hadir, itu tidak baik. Pergi, ayo kembali. Zhu Kun melakukan pemeriksaan sederhana untuk Xia Yulan, dan menemukan bahwa cederanya sangat serius. Jika dia tidak mendapatkan perawatan, mungkin akan ada beberapa kecelakaan baru. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membawa Xia Yulan kembali ke rumah sakit lain untuk dirawat, tanpa penundaan. Bagi mereka yang telah menyelesaikan kompetisi, mereka dapat memilih untuk pergi atau tetap sendiri, katamu. Wu Chen melihatnya dan, sejujurnya, ingin kembali bersama mereka. Namun, dia masih dalam permainan dan tidak punya waktu untuk terlibat, jadi dia harus menekan ide ini. Setelah menunggu selama 10 menit, giliran Wu Chen untuk bermain. Mendengar wasit memanggil namanya, Wu Chen segera berlari ke panggung kompetisi. Baginya, dia khawatir tentang keselamatan Xia Yulan sekarang, jadi dia harus membuat keputusan cepat dan menyelesaikan lawan sesegera mungkin. Pria itu tampil lagi. Kali ini dia memiliki lawan yang kuat. Rongke, murid sejati kelima dari Sekte Xingji, benar-benar cukup kuat. Ya, tidak ada satupun dari 10 murid teratas Tanah Suci Xiandao yang mudah dihadapi. Aku tidak tahu apakah dia akan menang atau kalah dalam pertempuran ini. Aku tidak tahu. Mari kita lihat. Meskipun Wu Chen telah mengalahkan 10 murid teratas Taiyimen, Yang Kun bukanlah 10 murid sejati teratas Taiyimen, tetapi lawan yang ditemuinya kali ini adalah murid sejati kelima Xingji Jing. Faktanya, kekuatannya pasti lebih tinggi dari Yang Kun Yuzui, meskipun dia adalah murid sejati pertama Kuil Yuxuan dan puncak Xingji Jing Jiu Chongtian, belum tentu lebih baik dari Rongke dalam hal kekuatan. Bagaimanapun, Rongke adalah murid sejati kelima Xingji Zong. Kekuatan sihir dan keterampilan uniknya sama sekali tidak sebanding dengan Zhou Yi, tetapi mirip dengan adik lelaki sejati dari 10 murid sejati teratas Xiandao yang melompati sekolah Xiaozong. Situasi seperti ini terjadi dari waktu ke waktu dalam konferensi pertukaran negeri dongeng ini, yang tidak terlalu jarang. Wu Chen, ayolah. Semua orang di Beichen Yuan bersorak untuk Wu Chen. Meskipun Wu Chen dapat dipromosikan tidak peduli dia menang atau kalah dalam pertempuran ini, mereka masih berharap bahwa dia dapat memenangkan kemenangan terakhir dan memenangkan hasil terbaik berturut-turut. 9 hari Raja Peri terkejut. Wu Chen sama sekali tidak ragu-ragu di panggung kompetisi seni bela diri. Dia mendesak Raja Abadi untuk menang dengan cepat. Setelah bertarung, dia akan kembali ke rumah sakit lain dan melihat Xia Yulan. Cahaya keemasan yang terang keluar dari tubuhnya dan menyebar ke seluruh tubuhnya, membentuk Raja Peri yang besar. Raja Peri ini berdiri di panggung kompetisi, dikelilingi oleh cahaya keemasan yang kuat, seperti Raja Peri yang sebenarnya. Yang ini, Rongke menatap Wu Chen. Dia tahu bahwa gerakan Wu Chen sangat kuat. Dia pernah melihatnya menggunakannya sebelumnya. Dengan keterampilan unik ini, Zhou Yi,
kekuatan teratas dari 9 langit berat di Xingjing telah dikalahkan. Karena pihak lain menggunakan keterampilan unik di awal, dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menggunakan keterampilan unik. 9 bintang, tangan Rongke mencubit Jue. Sebuah kekuatan besar keluar dari tubuhnya dan naik ke langit. Dalam sekejap mata, sebuah bintang besar muncul dan melayang di atas kepalanya. Ini adalah jurus unik dari sekte Xingji mereka. Ini adalah seni bela diri tingkat tinggi dari Tianji. Jurus ini sangat kuat dan menakutkan. Jurus ini tidak berada di bawah jurus gajah suci Dayan dari Taimen. 9 bintang, Wu Chen secara alami mengetahui jurus unik dari sekte Xingji. Kekuatan jurus ini sangat kuat. Dengan bantuan kekuatan 9 bintang, jurus ini dapat menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Pedang Raja Peri, Wu Chen keluar dari tubuhnya dan mengalir ke dalam tubuh Raja Abadi. Seluruh tubuh Raja Abadi dipenuhi cahaya. Cahaya itu menggeliat dan berubah menjadi bilah cahaya keemasan. Melihat bilah cahaya ini, wajah banyak orang berubah. Di antara bilah cahaya keemasan ini, ada momentum yang dahsyat, yang menakutkan. 9 bintang, letakkan untukku. Rongke menjalankan kekuatannya, mengendalikan bintang-bintang besar, dan melancarkan serangan dahsyat pada Wu Chen. Begitu bintang-bintang jatuh, momentum yang melonjak meletus, yang membuat suara gemuruh di angkasa, seolah-olah tidak dapat menahan kekuatan ini. Bintang-bintang raksasa itu bergerak cepat, dengan kekuatan untuk menekan semua hal yang berada di bawah kendali mereka, menuju ke arah penindasan Wu Chen yang tanpa ampun. Namun, Wu Chen tidak memiliki rasa takut. Ketika dia memegang tangan kanannya, bilah Raja Abadi terentang, seperti pisau langit, memotong kekosongan. Begitu ujung Raja Abadi itu pecah, semua cuaca berguncang. Itu terkoyak dan kosong tanpa ampun. Kemudian, bilah cahaya keemasan itu, dengan kekuatan mendesak gunung untuk membelah gunung dan gunung, terbelah keras ke arah 9 bintang. Bang! Bintang-bintang besar itu terbelah menjadi 2 bagian secara langsung. Energi yang mengerikan mengalir keluar dan menyerbu ke segala arah. Apa? Melihat pemandangan ini, banyak orang memiliki mata lebar dan penuh kengerian. Segel bintang 9 langit adalah keterampilan unik dari Xingji Zong. Bintang-bintang yang dipadatkannya sangat kuat. Orang-orang yang menampilkan gerakan ini adalah murid kelima dari Xingji Zong. Kekuatan segel bintang 9 langit yang ditampilkan oleh orang-orang kuat ini bahkan lebih mengerikan. Namun, sekarang hasilnya adalah pukulan Wu Chen telah menghancurkannya, yang sungguh luar biasa. Di panggung kompetisi, Rongke juga terkejut bahwa serangannya begitu mudah dihancurkan, yang jauh di luar dugaannya. Kalau begitu, mari kita lakukan yang lain. 9 bintang. Rongke minum banyak, kekuatan yang kuat keluar, meledak, dan dalam sekejap mata, bintang besar lainnya menggumpal. Bintang ini, dibandingkan dengan yang sebelumnya, bahkan lebih kuat dan kuat. Di bawah bintang-bintang, semua hal tidak ada. Lagi, Wu Chen menatap bintang besar di langit. Tidak ada cara ajaib untuk menggerakkannya. Dia mendesak bilah Raja Abadi, bilah cahaya besar, dan langsung membelahnya, membawa kekuatan guntur dan menghancurkan segalanya. Dengan suara keras, bintang-bintang besar di kepala Rongke hancur, yang sama sekali tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Wu Chen. Melihat ini, wajah Rongke tenggelam. Dia sekarang akhirnya tahu bahwa kekuatan pria ini sangat mengerikan. Kita tidak bisa berspekulasi dengan akal sehat. Kita harus menggunakan cara yang luar biasa untuk memiliki harapan kemenangan. 9 bintang berturut-turut. Rongke meledak dengan kekuatan yang keras dan kuat, yang mengaktifkan ruang, membuat aliran udara seluruh ruang melonjak dan bergulir. Ledakan, dunia berguncang, ruang berguncang, kekuatan ganas meletus, langsung mengembun di udara untuk membentuk 9 bintang besar. Pada saat ini, wajah semua orang terkejut. Mereka tidak pernah mengira bahwa Rongke telah menggunakan gerakan ini. 9 bintang yang dikaitkan dengan manik-manik bukanlah jurus umum, dan yang paling kuat dari segel 9 bintang adalah jurus unik, yang memiliki kekuatan meneror yang luar biasa. Rongke berkata dengan suara dingin, sebelumnya, dia telah dipotong 2 bintang oleh Wu Chen secara berturut-turut, yang membuatnya sangat marah. Kali ini, dia langsung mendesak pembunuhan di segel bintang 9 untuk mengenai Lianzu bintang 9. Pada saat yang sama, dia mengumpulkan 9 bintang dan menghancurkannya untuk melihat apakah pihak lain dapat menghentikannya.
Apa kesulitannya? Wu Chen berkata dengan ringan, jangan katakan 9 bintang, 100, 1000, dia juga dapat memotong. Sombong. Rongke sangat marah. Pria ini sangat sombong sehingga dia berani membenci keterampilan unik Xing Jizong. Dia harus mengalahkannya sepenuhnya. 9 bintang berturut-turut. Rongke meledak dan meledak ke bintang-bintang. Seketika, gemuruh langit dan bumi, getaran ruang, kekuatan yang mengerikan, meletus dari ruang di atas, seperti runtuhnya 9 bintang dan sungai, meledak dari energi destruktif. Pada saat ini, mata banyak orang melihat ke sisi ini, penuh dengan keterkejutan yang tak berujung. Mereka semua tahu bahwa sekarang Rongke sudah benar-benar marah, dan mereka bersedia menggunakan keterampilan super unik mereka untuk mengalahkan Wu Chen dan memenangkan kemenangan terakhir. Di sisi Aula Beichen, orang-orang mendongak dan melihat 9 bintang besar ini. Mereka juga penuh dengan keterkejutan. Mereka memiliki beberapa pengetahuan tentang keterampilan unik Sekte Xingji. Mereka tahu bahwa tidak mudah untuk melawan hegemoni keterampilan unik ini. Sekarang saya tidak bisa tidak khawatir. Langkah Rongke sangat kuat dan mengerikan. Dengan kekuatan Wu Chen, dapatkah dia menahannya? Ledakan, dunia berguncang, ruang berguncang, 9 bintang jatuh, kekuatan super, melonjak keluar, dengan kekuatan mengerikan yang menghancurkan ruang. Namun, wajah Wu Chen tidak menunjukkan rasa takut. Dia mengangkat kepalanya dan melihat 9 bintang jatuh di langit. Sekarang, pertempuran sedang berlangsung, dan itu harus berakhir. Pedang Raja Peri. Sebuah minuman keras, kekuatan dahsyat, keluar dari tubuh, cahaya keemasan, pecah, menyerbu Raja Peri. Raja Peri bergetar hebat, kekuatan mengerikan, melonjak keluar, cahaya keemasan, memantulkan seluruh dunia. Dengan masuknya kekuatan tubuhnya, tepi Raja Peri tiba-tiba menjadi lebih besar, kekuatan mengerikan, meledak dengan gila. Hancurkan untukku, desak tepi Raja Peri, terbelah tanpa ampun, kekuatan super, pecah, menyapu dunia, menghancurkan segalanya. Boom, ada ledakan besar, dan kemudian, di bawah mata semua orang yang terkejut, 9 bintang besar dihancurkan oleh sebuah pukulan. Pada saat ini, mata banyak orang tiba-tiba terbuka lebar dan menatap Wu Chen dengan ngeri, seperti mereka sedang melihat monster. Mereka belum pernah melihat orang yang begitu mengerikan sebelumnya. Bahkan dengan pukulan seperti itu, mereka menghancurkan 9 bintang Rongke pada saat yang sama. Kekuatan semacam ini terlalu mengerikan. Apakah ini benar-benar yang dapat dilakukan orang normal? Sangat mengerikan sehingga aku memutuskan rantai 9 bintang Rongke dengan satu pukulan. Ya, kekuatan yang begitu mengerikan, bahkan jika itu adalah kekuatan teratas Jiu Chongtian di Xingjijing, itu tidak harus terjadi. Kekuatan orang ini benar-benar mengerikan. Kuda hitam dalam arti absolut. Kali ini, halaman Beichen benar-benar luar biasa. Seorang Sunyan sangat menakjubkan. Sekarang ada Wu Chen lainnya, benar-benar mengerikan. Sepertinya halaman Beichen akan segera bangkit. Terjadi keributan dan diskusi yang hebat. Semua orang di sini bersemangat. Awalnya, mereka masih khawatir bahwa Wu Chen tidak dapat menahan gerakan Rongke. Tetapi sekarang, semua kekhawatiran mereka berlebihan. Kekuatan Wu Chen sangat mengerikan. Bagus sekali, Wu Chen. Tetua Muking membelai jenggotnya dan sangat puas dengan penampilan Wu Chen. Baru saja, dia menghancurkan 9 bintang Lianzu milik Rongke, yang secara visual sangat mengejutkan. Jika dia tidak salah baca, kekuatannya jauh lebih sederhana daripada yang telah dia tunjukkan sekarang. Tidak, itu tidak mungkin. Rongke menggelengkan kepalanya dengan keras dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia belum pernah menghadapi situasi di mana 9 bintang dihancurkan dengan satu pukulan sejak dia menjadi 9 bintang Lianzu. Tidak ada yang mustahil. Wajah Wu Chen tenang, tidak merah dan terengah-engah. Dengan kekuatannya saat ini, dalam konferensi pertukaran negeri dongeng ini, kecuali Dugu Wudi, dia dapat mengalahkan siapapun, hanya seorang Rongke. Tentu saja, dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Beri aku kekalahan. Dengan tangan besar, Wu Chen bergegas keluar dengan kekuatan yang kuat, yang secara langsung mengguncang Rongke. Yang ke-32 menang. Wasit mengumumkan hasil akhirnya. Pada saat ini, wajah semua orang terhadap Wu Chen telah berubah total, kecuali keterkejutan atau keterkejutan.
Tidak mungkin dia adalah seorang pria yang tidak diketahui asal-usulnya dengan kekuatan yang begitu kuat dan dahsyat, tetapi anehnya dia belum pernah mendengar tentang pria ini sebelumnya. Namanya Wu Chen, dan dia dari rumah sakit Beichen. Sepertinya aku tahu siapa dia. Kau tahu siapa dia, jadi beritahu aku. Jika ingatanku benar, orang ini seharusnya adalah orang yang menghilang di rumah sakit Beichen selama lebih dari setahun. Apa yang terjadi dengan pria yang menghilang selama lebih dari setahun itu? Sekitar 1,5 tahun yang lalu, para iblis di Gurun Timur sedang dalam kekacauan. Kami, Tanah Suci Negeri Dongeng, mengirim orang untuk menyelesaikan masalah ini. Dalam operasi itu, ada sosok yang sangat mengerikan. Bahkan Raja Iblis di bulan Juli tidak punya pilihan. Mengapa Raja Iblis di bulan Juli tidak bisa berbuat apa-apa? Itukah yang kau katakan? Jika aku ingat dengan benar, orang itu tampaknya dari rumah sakit Beichen. Namanya juga Wu Chen. Aku juga punya beberapa kesan tentang ini, karena seperti yang kau katakan sebelumnya, bukankah orang itu masuk ke ruang yang berbeda? Bagaimana mungkin dia bisa keluar? Karena ini, aku tidak mengaitkan orang ini dengan orang itu, tetapi sekarang tampaknya orang ini seharusnya menjadi orang itu. Tidak mungkin. Bukankah orang itu memasuki ruang yang berbeda bersama dengan Raja Iblis di bulan Juli? Setelah memasuki ruang yang berbeda, dia tidak akan pernah keluar lagi, kecuali dia adalah orang yang kuat dan tak tertandingi. Itu belum tentu. Jangan lupa bahwa pada saat itu, kekuatannya sangat mengerikan sehingga dia tidak bisa menahan diri. Jika dia secara paksa merobek ruang dan menerobos dengan energi itu akan sangat mungkin. Jadi itulah orang ini sebenarnya. Ya, itu hanya bisa terjadi. Di akhir kompetisi babak gugur di bab 1049, Wu Chen tidak peduli dengan pembicaraan orang lain. Setelah turun dari panggung kompetisi, dia langsung pergi ke rumah sakit lain. Dia khawatir dengan keselamatan Xia Yulan. Di dalam ruangan, Hou Junji memegang tangan Xia Yulan dan menatapnya dengan lembut. Yulan, jangan bertengkar seperti ini di masa depan. Jika kamu memiliki kelebihan dan kekurangan, lalu apa yang bisa aku lakukan? Hou Junji dengan lembut memberitahu kita bahwa Xia Yulan adalah wanita yang dicintainya sepanjang hidupnya, tetapi dia tidak ingin dia mengalami sedikit kecelakaan. Aku tahu, kata Xia Yulan lemah. Kali ini, untuk memenangkan kemenangan terakhir, dia juga membayar harga yang tragis. Dia hampir mati secara langsung. Bahkan Tian Luqinnya mengalami cedera serius dan hampir pingsan. Namun, untungnya, setelah promosinya yang sukses, dia tidak akan pernah peduli dengan hal lain. Junji, kamu harus kembali beristirahat dan beristirahat dengan baik. Kamu harus mengikuti kompetisi peringkat besok. Hou Junji menggelengkan kepalanya, Yulan, biarkan aku menemanimu sebentar. Xia Yulan tahu bahwa Hou Junji peduli padanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, pintu ruangan terbuka dan seorang pria masuk dari luar. Hou Junji dan Xia Yulan melihat bahwa pria ini bukan orang lain, tetapi Wu Chen. Wu Chen, kapan kamu kembali? Apakah permainannya sudah berakhir? Hou Junji bertanya. Permainanku sudah berakhir. Saat dia berbicara, Wu Chen mengalihkan pandangannya ke Xia Yulan, yang masih pucat, lemah, dan sangat terluka. Bagaimana kabarmu, kakak senior Yulan? Xia Yulan berkata, aku tidak perlu khawatir lagi. Namun, alis Wu Chen berkerut. Dia adalah seorang alkemis dan dokter. Tentu saja, dia dapat melihat banyak masalah. Coba aku lihat. Hou Junji berkata, tidak perlu, tadi para tetua melihat Mulan dan merawatmu. Jangan khawatir tentang itu. Lebih baik kamu beristirahat dan mempersiapkan diri untuk pertandingan peringkat besok. Wu Chen adalah peserta dari rumah sakit Beichen mereka. Dia harus mempersiapkan diri untuk pertandingan besok dengan sekuat tenaga. Jika dia kehilangan kekuatannya karena menyembuhkan Xia Yulan, yang menyebabkan penampilannya tidak normal besok, itu adalah dosa besar. Jangan khawatir, aku tidak punya masalah. Xia Yulan terluka parah sekarang. Jika dia tidak menunjukkannya dan menyembuhkannya, dia tidak akan aman. Baiklah kalau begitu. Hou Junji tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tahu bahwa alkimia Wu Chen sangat cemerlang. Pada pertemuan guru alkimia, dia memenangkan hasil bagus pertama dan memenangkan penghargaan tertinggi untuk mereka. Wu Chen memegang denyut nadi Xia Yulan dan merasakannya.
Dia menemukan bahwa qi dan darah Xia Yulan tidak teratur. Ada 8 saluran qi dan darah di tubuhnya, semuanya memiliki bekas luka. Meskipun dia telah dirawat selama beberapa waktu, situasinya masih sangat buruk. Bagaimana dengan Wu Chen? Hou Junji bertanya. Wu Chen berkata, saya memberinya perawatan, biarkan dia pulih sesegera mungkin. Cedera serius seperti itu, bahkan untuknya, akan membutuhkan waktu untuk sembuh total, tetapi sekarang waktunya mendesak, dia hanya bisa disembuhkan. Diperkirakan dia dapat pulih 5 atau 6 lapisan. Jika efeknya lebih baik, dia mungkin pulih lebih baik. Baiklah, kamu bisa menyembuhkannya. Hou Junji juga berharap Xia Yulan akan segera pulih. Kakak seperguruan Yulan, tolong makan ini. Ini sangat membantu untuk lukamu. Wu Chen mengeluarkan pil dan memberikannya kepada Xia Yulan. Pil ini disebut pil Tianxiang. Ini adalah pil 5 langkah. Obat ini memiliki efek yang baik untuk mengobati berbagai cedera internal dan kerusakan meridian. Ketika dia terluka, dia sering meminum pil ini. Terima kasih, Wu Chen. Xia Yulan menelan pil ini, dan bagian dalam pil mencair. Kekuatan pil yang bergolak mengalir deras ke dalam tubuh dan mengalir kemana-mana. Melihat Xia Yulan telah meminum pil tersebut, Wu Chen mencabut jarum suntik lagi dan memberikannya perawatan lebih lanjut. Dia langsung memberikan Xia Yulan beberapa perawatan, berharap dia dapat memulihkan kekuatannya sesegera mungkin. Butuh waktu lebih dari setengah jam untuk menyelesaikan perawatannya. Wow, Wu Chen menarik napas panjang, dan akhirnya menyelesaikan perawatannya. Bagaimana keadaannya, Wu Chen? Untuk waktu yang lama, Hou Junji telah menjaga Xia Yulan dan Wu Chen. Sebelumnya, karena Wu Chen fokus merawat Xia Yulan, dia tidak peduli. Tidak ada lagi, cukup perhatikan istirahatnya. Wu Chen berdiri. Cedera Xia Yulan sangat serius. Untungnya, Zhu Kun dan Yang Xiong harus dirawat tepat waktu. Jika tidak, situasinya akan lebih serius. Terima kasih, Wu Chen. Hou Junji berkata dengan penuh rasa terima kasih. Tidak, Wu Chen menggelengkan kepalanya dan menatap Xia Yulan. Saat ini, Xia Yulan sedang tertidur, seperti anak kucing yang pendiam. Ayo keluar dan beri dia istirahat yang cukup. Bagus. Mereka keluar dari kamar Xia Yulan. Mereka hendak kembali ke kamar untuk beristirahat. Tiba-tiba, mereka dihentikan. Kakak seperguruan Hou, adik seperguruan Wu, kakak seperguruan, silakan. Wu Chen dan Hou Junji berbalik dan melihat orang-orang dan berkata, baiklah, ayo kita pergi sekarang. Ketika mereka sampai di halaman, mereka menemukan bahwa Huayang Fei dan Sunyan sudah ada di sini. Wu Chen, bagaimana keadaan Xia Yulan? Tetua Muking bertanya, Wu Chen sedang merawat Xia Yulan. Mereka semua tahu itu dan mereka sangat khawatir dengan lukanya. Wu Chen berkata, kakak senior Yulan baik-baik saja. Orang itu, pada saat ini, karena semua orang ada di sini, mari kita bicarakan. Pertama-tama, selamat atas promosi Anda dan menjadi salah satu dari 100 orang terkuat di Tanah Suci Xiandao di Dongsuanyu. Mereka semua terdiam ketika mereka saling memandang. Tujuan mereka bukan hanya untuk maju ke 100 teratas, tetapi juga untuk bersaing dalam beberapa hari ke depan. Promosi setiap gerbang utama telah keluar sekarang. Kami memiliki 8 orang di Beichenyuan kali ini, yang sama dengan jumlah Tanah Suci Tianxuan. Gerbang Taiyi memiliki jumlah promosi terbesar. Ada 15 orang di gerbang Taiyi, 6 di masing-masing dari 7 gerbang utama lainnya. Sisanya 27 orang berasal dari gerbang utama lainnya. 8 orang dipromosikan ke tempat kedua. Hasil ini sangat bagus untuk mereka. Wen Yan, semua orang sangat senang, seperti konferensi pertukaran negeri dongeng ini, semakin banyak orang yang dipromosikan, yang mewakili perkembangan klan juga lebih baik. Tentu saja, kejutan terbesar dari Beichenyuan kita adalah Wu Chen dan Sun Yan. Penampilan mereka luar biasa dalam konferensi pertukaran negeri dongeng ini. Orang lain melihat Wu Chen dan Sun Yan. Kompetisi hari ini, mereka dapat melihat dengan jelas. Meskipun mereka muda dan terlambat memulai, mereka melawan langit, menerobos musuh sepanjang jalan, menang berturut-turut, tak terhentikan dan tak terkesan. Kepala Sun Yan sedikit menunduk dan dia terdiam, sementara Wu Chen mengangkat bahunya dan tidak peduli. Tujuannya bukanlah untuk dipromosikan ke 100 besar. Dia mengincar juara akhir.
Tentu saja, mungkin semua orang tidak berpikir bahwa dia memiliki kemampuan untuk bersaing memperebutkan tempat pertama. Mulai besok, 3 hari ke depan akan menjadi kompetisi pemeringkatan. Kalian akan memiliki kesempatan untuk bersaing dengan orang-orang berbakat dan berkuasa di setiap sektor utama, dan kalian juga dapat bersaing dengan orang-orang di sektor yang sama. Namun, kinerja BC Yuan kita kali ini tergantung pada kinerja kalian dalam 3 hari ke depan. Saya harap kalian dapat terus bekerja keras untuk mencapai hasil yang lebih baik dan meningkatkan kinerja kalian. Saya adalah prestise rumah sakit Bechen. Semua orang berkata serempak, jangan khawatir, tetua, kami akan melakukan yang terbaik untuk mencapai hasil yang baik. Mereka mengangguk, dan itulah yang mereka butuhkan. Xuanming dan aku telah memilah daftar dengan informasi dasar tentang pencapaian, kekuatan, keterampilan unik, dan sebagainya dari setiap promosi. Meskipun belum tentu akurat, daftar itu juga memiliki nilai referensi tertentu. Setelah menyelesaikannya, kami akan mengirimkannya kepadamu untuk dipelajari dan dipelajari bagaimana cara mengalahkan musuh dan menang. Konferensi pertukaran Tanah Suci Negeri Dongeng sangat penting bagi setiap sekte, dan setiap kekuatan akan melakukan persiapan dalam semua aspek untuk mencapai hasil yang lebih baik. Dalam kompetisi sistem gugur hari ini, kecuali 10 pemain kuat teratas, yang lain telah menunjukkan prestasi mereka di atas panggung. Prestasi dan keterampilan unik mereka pada dasarnya sangat jelas. Mereka mungkin telah menyembunyikan keterampilan dan kekuatan unik mereka dan tidak dapat benar-benar membedakannya. Namun, mereka juga dapat mengetahui beberapa hal yang relatif nyata melalui beberapa saluran lain situasinya. Adapun mereka yang belum bergerak dan telah dipromosikan secara langsung, itu bahkan lebih sederhana, karena mereka semua adalah orang-orang saat ini dan telah menjadi terkenal sejak lama. Mereka cukup jelas tentang keterampilan unik mereka. Tentu saja, mungkin saja mereka telah menyiapkan beberapa cara untuk menekan bagian bawah kotak, yang tidak diketahui, jadi mereka tidak jelas. Jika Anda tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, biarkan saja. Kembali ke kamar Anda dan beristirahatlah. Persiapkan diri untuk pertandingan besok. Mereka semua akan pergi. Mereka yang kembali ke rumah dan beristirahat akan mempersiapkan diri untuk kompetisi peringkat besok. Hari pertama kompetisi eliminasi, jadi sudah berakhir, 90% orang tereliminasi, hanya 10% orang yang dapat dipromosikan, tetapi diskusi tentang konferensi pertukaran negeri dongeng ini sedang berlangsung lancar. Waktu berlalu dengan cepat, dalam sekejap mata tibalah hari kedua, hari ini, pertandingan peringkat resmi dimulai. Alun-alun Xingyu dipenuhi orang. Banyak sekali orang berkumpul di sini. Mereka penuh dengan harapan untuk konferensi pertukaran negeri dongeng ini. Hahaha, akhirnya tiba saatnya untuk pertandingan peringkat. Para pemain terkuat itu akan bergerak. Sungguh mengasyikkan untuk memikirkannya. Aku juga, aku merasakan darah di sekujur tubuhku mendidih. Aku berharap ini adalah kejuaraan terakhir sekarang. Aku tidak tahu siapa yang akhirnya memenuhi syarat untuk bersaing dengan Dugu Wudi untuk memperebutkan gelar juara teratas. Apakah kamu masih perlu mengatakan bahwa itu pasti Song Libai? Itu belum tentu benar. Kekuatan Huayang Fei juga bagus. Selain itu, Meng Chong dari kuil liar dan LVMENGZHENG dari Gunung Dangkong, tidak satu pun dari mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan ketenaran. Tunggu dan lihat, kompetisi formal belum dimulai, dan diskusi di antara orang-orang baru saja akan dimulai. Kakak perempuan Yulan, bagaimana pemulihanmu? Wu Chen tidak pernah peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Dia peduli dengan teman-temannya. Xia Yulan berkata sambil tersenyum, kekuatanku telah pulih sekitar 7 tingkat, terima kasih padamu. Wu Chen menggelengkan kepalanya, kakak seperguruan Yulan, apa yang kau lakukan dengan sopan kepadaku? Wajah Xia Yulan penuh dengan senyuman. Awalnya, dia tidak memiliki banyak harapan untuk promosinya. Dia hanya tidak menyangka bahwa Tuan akan mengunjunginya sekali. Sehingga dia dapat mengalahkan lawannya dan maju dengan sukses. Namun baginya, untuk dapat maju dengan lancar, ini sudah merupakan keberuntungan, jangan berharap yang lain. Hou Junji berkata, Yulan, jika kamu bertemu musuh yang kuat hari ini, kamu tidak dapat mengacaukannya lagi. Xia Yulan berkata, aku tahu. Kamu telah mengatakannya 20 kali. Kamu tidak berpikir mulutmu lelah. Aku pikir telingaku lelah.
Mendengar ucapan itu, semua orang tidak hanya tertawa. Dong, lonceng merdu itu tiba-tiba berbunyi dan menyebar ke setiap sudut Star Plaza. Mereka semua berhenti karena mereka tahu bahwa kompetisi peringkat akan segera dimulai. Di panggung yang tinggi, Immortal Wuji berdiri dan berkata kepada semua orang, teman-teman dari segala penjuru, selamat datang kembali. Ada banyak guntur dan tepuk tangan. Semua orang bersemangat. Setelah kompetisi sistem gugur yang menegangkan dan seru kemarin, ada 90 pemain kuat dengan kekuatan sesungguhnya yang telah dipromosikan ke kompetisi peringkat hari ini dan 2 hari ke depan, total 3 hari. Saya dengan tulus berharap orang-orang ini untuk melakukan upaya lebih lanjut, membangun kembali kecemerlangan mereka dan memenangkan hasil yang lebih baik. Saya tidak punya banyak gosip. Sekarang saya akan mengumumkan bahwa secara resmi, juri kompetisi peringkat pertukaran Tanah Suci Xiandao ini sudah ada. Setelah pemilihan kompetisi eliminasi, hanya tersisa 100 orang, dan jumlah orangnya jauh lebih sedikit. Tentu saja, tidak perlu begitu banyak platform kompetisi. Oleh karena itu, 27 platform kompetisi asli telah dibagi dan ditata ulang menjadi 10 platform kompetisi yang lebih besar dan lebih kuat, yang dapat menampung 20 orang untuk bertarung pada saat yang sama, dan jumlah platform kompetisi telah dikurangi, sehingga jumlah wasit yang dibutuhkan jauh lebih sedikit. Menurut peraturan, masing-masing dari 10 sekte utama Xiandao memiliki sesepuh tertinggi sebagai wasit. Wasit pengadilan Beichen adalah Master Xuanming. Adapun orang-orang di Tianqi, mereka relatif menganggur dan tidak perlu khawatir tentang apapun. Liu E dan Wang Nan naik ke panggung. Zhang Dun dan Li Hu naik ke panggung. Para wasit mulai memanggil nama. Kali ini, undian tidak digunakan. Karena jumlah orang telah ditentukan sepenuhnya, para wasit memanggil nama secara langsung. Orang-orang yang membaca nama mereka telah naik ke platform kompetisi. Mulai hari ini, mereka akan mengadakan kompetisi peringkat selama 3 hari. Tidak peduli apapun hasilnya, mereka tidak peduli. Mereka hanya perlu berjuang keras untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Segera, babak pertama dari 20 nama orang selesai. Di antara 8 orang di Beichen Yuan, Xiao He dan Liu Song dipanggil. Yang lain tidak dipanggil, jadi mereka menjadi penonton sementara. Namun, mata mereka memindahi platform Biwu. Kemarin, 2 tetua agung, Sang Ren dari Tianqi dan Sang Ren dari Xuanming, menandai kekuatan umum dan keterampilan unik lawan mereka. Namun, ada pepatah yang mengatakan melihat berarti percaya dan mendengarkan berarti menipu. Bagaimana situasi sebenarnya? Mereka harus melihat sendiri untuk mengetahuinya.